Karubi dengan NIM 122450138, dan di sini saya akan melakukan praktikum modul 8 dari kelompok 10. Baik. Jadi pertama kita tulis dulu library yang diperlukan. Jadi lalu selanjutnya kita attach dataset yang dibutuhkan. Kita pakai dataset page dari package RStudio-nya. Lalu kita lanjut ke membuat model fitnya. Dan untuk model regresi linearnya tulis switch untuk yang pangkat 4 polinomial. Lalu koefisiennya nanti muncul tulisan formula yang panjang dan mengembalikannya dalam bentuk matriks. Lalu selanjutnya kita akan membuat fit yang kedua. Yang kedua dengan fungsi regresi linear. Gunakan data page, tulis rangkuman koefisiennya dari fit itu. Lanjut kita yang polinomial lagi untuk menggunakan fungsi wrapper. Dengan fungsi wrapper dan pangkat 4 polinomial. Dan muncul hasil koefisien fitnya.
Lanjut kita membuat grid dari variabel H dan predik untuk memprediksi model. Baik, lalu sudah dibuat gridnya. Selanjutnya kita membuat plot derajat 4 polinomial. Kita bagi dulu.
times h.grid, se titik bench disebutkan 1 ini bentuk seperti ini plotnya. Lalu lanjut kita akan menampilkan output hasil prediksi dari fit 1. Lalu di sini dimunculkan tabelan networknya dengan melakukan fitting model dengan jangkauan dari linear ke pangkat 5 dan diarahkan untuk melakukan tes nol, lalu dicocokkan ke 5 model yang berbeda dan dibandingkan secara berurut model yang sederhana dan yang lebih kompleks. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya lanjutkan ke anggota kelompok saya setelah ini. Baik, saya Novelia Dinda dengan NIM 122454104 akan melanjutkan barisan kode pada modul kali ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan membuat OF dari summary bit 5 yang telah dibuat di atas. Jadi kita bisa run dengan cara Ctrl Enter. Ini kita bisa lihat bahwa di sini t-value-nya itu min 11,9830341. Nah, selanjutnya kita akan membuat pembuktian dari min 11,983 itu kalau dikuadratkan hasilnya tuh berapa? Hasilnya itu 143,5923 yang sama kayak f-value yang ada di ANOVA. Jadi artinya itu p-value-nya sama dan t kuadrat statistik sama dengan f statistik dari fungsi ANOVA. Jadi untuk selanjutnya metode ANOVA akan berfungsi, jadi kita akan melihat istilah lain dalam model. Jadi Ctrl Alt I untuk
fit dot 1 lm which education dengan H dari data wage. Lalu fit 2 itu lm dari data wage dengan education plus poly dari H 2 dengan data wage. Lalu yang ketiga ada fit 3 yang lm dari data wage dengan education plus poly dengan H3 lalu data wage. Ini jangan lupa dikasih koma. Lalu kita lanjutkan untuk mencari ANOVA-nya. Kita bisa run dulu aja. Ini case positif ya, jadi wage-nya harus gede. Nah, kalau udah, kita lanjutin cari ANOVA-nya dari fit 1, fit 2, fit 3. Sekitar fit dot 3. Nah, ini artinya kita dapat menggunakan uji hipotesis ANOVA untuk melihat model wage education dengan H, wage education dengan poly H2, dan model 3, wage education dengan poly H3. Yang kita dapat hasil ANOVA-nya berikut. Jadi untuk kode selanjutnya, kita akan mempertimbangkan tugas memprediksi apakah seseorang berpenghasilan lebih dari $250.000 per tahun akan membuat vektor respon yang sesuai dan kemudian menerapkan fungsi GLM untuk menggunakan family binomial agar sesuai dengan model regresi logistik polinom. Jadi kita pakai rumus fit sama dengan GLM dari wage 250.000 artinya. Lalu dengan poly H4 dan datanya wage. Yang kemudian kita lanjutkan itu family itu binomial. Yang kemudian kita bisa run, F positif, B-nya kecil. Jadi kita bisa perhatikan bahwa menggunakan pembungkus I untuk membuat variabel respon binar dengan cepat, wage lebih dari 250 dievaluasi menjadi variabel logis yang berisi benar dan salah. Yang GLM memaksa binar dengan menyetel benar ke 1 dan false ke 0.
Lalu kita melanjutkannya prediksi menjadi predict fit new data plus age sama dengan age grade. Lalu kalau kita run itu artinya membuat fungsi untuk memprediksi nilai respon which berdasarkan nilai variabel prediktor yang baru age grade yang dengan menggunakan model regresi fit. Lalu kita melanjutkan kodenya dengan perfit x perfit x spread fit dengan 1 tambah x spread fit. Lalu Sebens logit sama dengan Sebin red fit plus 2 kali P spread dengan fit dengan SE dot fit. Lalu Cben sama dengan eksponen dari Cben dot logit. Lalu per 1 tambah eksponen dari Cben dot logit. Kita bisa run, yang kemudian kode ini akan menghitung nilai prediksi model regresi logistik yang telah dilatih. Predfit adalah prediksi nilai lookout yang dihasilkan oleh model. Nilai ini kemudian diubah menjadi probabilitas dengan fungsi logit inverse. Jadi, kode selanjutnya itu yang sebens.logit itu adalah akan menghitung batas interval keyakinan dalam skala logit. Preds dengan SEfit adalah standar error dari prediksi. Kita mengambil 2 standar error, 2 kali standar error di atas dan di bawah. Prediksi dan menambahkannya dan menguranginya dengan nilai prediksi itu sendiri untuk membuat interval keyakinan dalam skala logit. Variabel sebens logit akan berisi batas atas dan batas bawah interval keyakinan dalam skala logit. Dan sebens itu merupakan kode yang mengubah batas interval keyakinan dari skala logit ke skala probabilitas dengan menggunakan fungsi logit inverse. Ini dilakukan untuk membagi eksponen dari batas interval keyakinan dalam skala logit dengan 1 tambah eksponen dari sebens logit. Yang variabel sebens ini akan berisikan batas atas dan batas bawah interval keyakinan dalam skala probabilitas. Jadi, barisan kode selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Patricia Andrea Diajeng Putri. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan
kode praktikum SSD modul ke-8. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menghasilkan prediksi dari model yang telah dilatih. Baik, di sini saya akan menggunakan fungsi prediction atau prediksi. Yang fungsi ini digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan model yang sudah dilatih sebelumnya. Di sini kita akan membuat data baru, list, dan di mana datanya diambil dari age grade atau vektor usia. Selanjutnya, type-nya adalah response. Respons dan SE sama dengan E. Baik, parameter SE sama dengan T digunakan untuk menentukan apakah standar error atau kesalahan standar juga harus dihitung. Baik, dari fungsi ini sebenarnya digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan model yang sudah dilatih sebelumnya dengan memberikan data baru, yaitu age grade, dan meminta respon dengan type response, yang dimana hasil prediksi mungkin cukup untuk mencakup kesalahan standar jika parameter SE diatur ke true. Prediksi ini dapat digunakan untuk berbagai analisis atau evaluasi model. Konsep. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat plot yang memvisualisasikan data usia dan upah dengan titik dan garis yang menggambarkan berbagai informasi. Di sini saya akan membuat plot dengan menggunakan fungsi plot yang diambil dari age. Baik, parameter ini digunakan untuk membuat plot dari usia yang dimana indikator apakah upahnya lebih besar dari 250 dengan batas X-nya yaitu age limbs type sama dengan N sama dengan N dan batas Y-nya yaitu C 0 hingga 0,2. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat points atau menambahkan titik ke plot dengan sedikit jitter atau pergeseran acak pada nilai usia untuk menghindari tumpang tindih. Di sini saya menggunakan jitter dengan usia sama seperti tadi dengan upahnya maksimal lebih dari 250 dibagi 5, CEX-nya hingga 5, PCHL dengan warna dari garis tersebut adalah dark gray. Baik, selanjutnya saya akan membuat garis untuk mempresentasikan band kesalahan, untuk memprediksi atau garis regresi yang diperoleh dari model. Di sini saya menggunakan age grid dengan warna dari garis tersebut adalah biru. Selanjutnya saya akan kembali membuat garis untuk menentukan band kesalahan. Yang dimana warna dari garis tersebut juga berwarna biru. Baik, selanjutnya akan saya run.
Baik, secara keseluruhan plot ini menampilkan plot usia dengan berbagai elemen seperti titik data, garis prediksi, dan penyesalan standar atau interval kepercayaan. Tujuan dari visualisasi ini mungkin untuk menggambarkan model regresi atau data logistik yang melibatkan distribusi usia dan apakah upah lebih dari nilai tertentu. Nah, namun dikarenakan interval kepercayaan sesuai tidak masuk akal karena akan membuat perhitungan berakhir dengan probabilitas negatif, sehingga plot pada bagian kanan pada gambar akan menurun, yang dimana kita melihat bahwa nilai usia yang sesuai dengan pengamatan dengan nilai upah di atas 250 sebagai tanda abu-abu di bagian bawah plot. Kita menggunakan fungsi jitter untuk sedikit mengubah nilai usia sehingga pengamatan dengan nilai usia yang sama tidak saling menutupi. Ini sering disebut dengan plot. Baik, selanjutnya saya akan membuat fungsi di mana untuk memotong data dan membuat tabel frekuensi dengan menggunakan tabel cut h4, yang dimana fungsi ini digunakan untuk memotong data usia menjadi 4 kelompok yang sama atau hampir sama lebar berdasarkan rentang usianya. Kemudian fungsi tabel digunakan untuk menghitung frekuensi atau jumlah kejadian setiap level dalam vektor. Baik, akan saya run. Baik, dari output yang dihasilkan terdapat rentang usia setiap rentang seperti usia 17,9 sampai 30,35 yang menunjukkan tanda kurung yang seperti ini menunjukkan bahwa batas bawah interval adalah tidak termasuk, sedangkan tanda kurung sikunya menunjukkan bahwa batas atas interval adalah termasuk. Yang berarti dalam interval ini rentang 17,9 tidak termasuk, sedangkan untuk rentang 33,5 termasuk. Jadi dari rentang ini berarti usia dari 18 sampai 33,5. Sedangkan untuk yang di bawahnya merupakan frekuensi, yang dimana artinya ada 750 item yang berada pada rentang usia 17,9 sampai 33,5. Itu seterusnya hingga interval terakhir. Baik, selanjutnya saya akan membuat fungsi di mana membuat model regresi linear dan mengekstrakan koefisien serta statistik ringkasan dari model menggunakan coefficient LM cut H4 dengan koefisiennya adalah summary. Baik, fungsi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa model ini memprediksi upah berdasarkan rentang usia dipotong menjadi 4 bagian. Dari 4 bagian ini sudah diinisialisasi dari fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, sedangkan koefisien summary fit digunakan untuk memberikan ringkasan statistik tentang model regresi yang telah dibangun, termasuk informasi tentang koefisien, kesalahan standar, nilai T, dan juga nilai P. Baik, di sini akan saya run. Dari output yang telah dilihat, terlihat bahwa dalam intercept estimate-nya menunjukkan nilai 94,15, standar error-nya menunjukkan 1,4 yang menggambarkan variabilitas dalam estimasi intercept, sedangkan t-value-nya adalah nilai T yang menunjukkan seberapa signifikan koefisien ini yang menunjukkan nilai 63,78, sedangkan pada kolom yang terakhir menunjukkan seberapa koefisien ini sangat signifikan secara sistematis. Di sini adalah 0. Begitu seterusnya hingga pada baris terakhir yaitu cut H4 pada interval 64,5 sampai 80,1. Baik, pada intercept menunjukkan estimasi dasar untuk kelompok referensi yang dalam kasus ini adalah rentang usia 17,9 hingga 33,5.
koefisien positif untuk interval 33,5 sampai 49 dan 49 sampai 64,5 menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap wage. Pada output ini memberikan wawasan tentang pengaruh kelompok usia terhadap upah dan beberapa kelompok yang menunjukkan efek yang signifikan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang praktikum SSD modul ke-8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Marleta Cornelia. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Marleta Cornelia akan melanjutkan kode tentang splines. Pertama, kita ketikkan dulu kodenya. Baik, ini kodenya. Kita run. Ini adalah hasilnya. Nah, kode di atas menjelaskan tentang membuat plot regresi spline kubik dan menambah interval kepercayaan untuk melihat kecocokan model terhadap data dengan lebih baik. Order yang dipakai berdasarkan grafik di atas adalah order 2. Di sini outputnya terlihat garis yang tidak putus-putus. Di sini dekat dengan garis yang putus-putus itu artinya sudah mendekati interval kepercayaan. Jadi datanya banyak berkumpul di sini yang bisa digunakan. Dan berarti metode yang digunakan itu sudah benar, sudah mendekati hampir benar. Selanjutnya ini adalah kode menunjukkan dimensi dari hasil pemanggilan fungsi BS. Fungsi BS H notes C25, 40, 60. Ini berarti hasil tersebut adalah sebuah matriks dengan 3000 baris dan 6 kolom. Nah, di sini terdapat kode selanjutnya ada tentang smoothing spline. Nah, ini adalah kode untuk hasil pemulusan dari model regresi splines. Di sini hasil pemulusan dari regresi yang sebelumnya yang di sini. Jadi, ini adalah hasil smoothing splines. Dia lebih akurat dibanding yang sebelumnya. Selanjutnya di sini adalah menjelaskan frekuensi degree atau interval kepercayaan, yaitu hasilnya 6,7945. Oke, di sini adalah hasil dari plot untuk membandingkan visual dua model regresi yang berbeda terhadap data age dan wage, dan melihat bagaimana kecocokannya dengan data. Nah, ini adalah kode untuk regresi lokal, yang dimana outputnya mirip dengan output sebelumnya, yaitu di smoothing splines. Nah, namun hasil yang lebih halus di regresi lokal ini, hasilnya tidak sehalus smoothing splines, karena outputnya dan nodes yang dipilih tidak sebanyak seperti output sebelumnya. Kelompok 9 SSD akan melanjutkan part dari teman saya.
dari kode yang dihasilkan dapat dilihat bahwa kita melakukan. Dari kode yang digunakan, kita melakukan fitting regresi polinomial. Kita memprediksi variabel range dan variabel umurnya. Nah, di setiap iterasi loop derajat ini, kita ada 1 hingga 10 diterapkan pada variabel usia untuk memberikan model regresi polinomial. Dan selanjutnya ada validasi silang atau cross validation yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing model. Nah, kita bisa mendapatkan nilai kesalahan di validasi ini dengan masing-masing derajat polinomial. Dengan menggunakan cross validation ini, kita bisa mengevaluasi derajat polinomial yang optimal untuk model regresi dalam memprediksi variabel range berdasarkan variabel age. Oke, next. Lalu kita enter. Nah, di sini kita membuat grafik yang menunjukkan gimana cross validation atau validasi silang berubah seiring dengan berjalannya peningkatan derajat polinomial dalam model regresi. Nah, sumbu X di plot ini kita menunjukkan bahwa kita ada berderajat polinomial yang berbeda mulai dari 1 hingga 10. Nah, lalu sementara sumbu Y ini menunjukkan seberapa besar validasi silang yang terjadi atau CV error-nya. Jadi semakin ke kanan grafik, semakin kompleks model regresi pada grafik ini. Nah, di sini ada titik merah. Jadi semakin ke kanan ini, maka semakin kompleks model regresinya. Dan selanjutnya menentukan titik terendah dalam grafik tersebut dan menandainya dengan warna merah agar mudah dikenali. Nah, dapat diimplementasikan dengan warna merah yang di sini dan membantu kita untuk cepat melihat derajat polinomial yang memberikan kesalahan validasi paling terendah. Jadi, secara keseluruhan grafik ini membantu kita untuk memilih derajat polinomial yang optimal untuk model regresi kita yang mana akan memberikan prediksi gaji yang paling akurat berdasarkan usianya. Selanjutnya, yaitu Nah, di sini
output yang dihasilkan dari analisis ANOVA atau analisis ovarian dari tabel yang membandingkan 5 model regresi. 5 model regresi untuk memprediksi gaji berdasarkan usia seseorang. Nah, di sini dia memberikan info penting tentang peningkatan signifikan yang menjelaskan variasi dalam gaji ketika kita memperkenalkan polinomial usia ke dalam model regresi. Nah, untuk RSDF-nya ini, dia adalah derajat kebebasan residual. Untuk RSS-nya ini adalah jumlah kuadrat residualnya. Kemudian DF ini adalah perbedaan dalam derajat kebebasan, dan sum of SQ ini adalah jumlah kuadrat perbedaan yang menunjukkan seberapa besar sih validasi dalam data yang dijelaskan oleh penambahan polinomial pada model. Nah, F ini adalah statistika ujinya, ya, yaitu ini nilainya ya. Selanjutnya yaitu ada PR. PRV ini adalah nilai P yang merupakan probabilitas yang untuk mendapatkan nilai F yang terbesar. Nah, di sini, jadi berdasarkan hasil ini dapat mempertimbangkan untuk menggunakan model 2 atau model 3 sebagai model regresi yang optimal untuk memprediksi gaji berdasarkan usia, karena keduanya memberikan peningkatan yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam data gaji. Oke, ke kode selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita membuat plot. Saya membuat plot yaitu dengan wage, age, data, wage pool ini sebagai plot awal untuk mendapatkan gaji di sumbu Y dan usia di sumbu X. Lalu age limbs, baris kedua ini mengambil rentang usia dari data pekerjaan tersebut. Untuk baris ketiga, ini membuat grid usia yang akan digunakan untuk membuat garis regresi. Dan selanjutnya yaitu untuk membuat model regresi polinomial dengan derajat 2 menggunakan fungsi LM. Lalu, jadi plot ini kita memperhatikan data gaji berdasarkan usia serta garis regresi polinomial derajat 2 yang berwarna biru, yang lainnya biru, dan derajat 4 yang menunjukkan hubungan polinomial antara usia dan gaji. Untuk derajat 4-nya ditunjukkan pada line merah. Oke. Saya akan melanjutkan ke kode selanjutnya.
Oke, akan saya run kodenya. Di sini kita memeriksa beberapa banyak potongan atau cuts optimal yang harus digunakan untuk variabel usia yang memprediksi gaji menggunakan regresi logistik dan dilakukan dengan mencoba jumlah potongan atau cuts dari 2 hingga 10. Kemudian melakukan validasi silang untuk setiap model dan menyimpan kesalahan pengujian. Dan setelah itu, kode membuat plot yang menunjukkan bagaimana kesalahan pengujian bervariasi dengan jumlah potongan dan menandai jumlah potongan optimal yang memberikan kesalahan pengujian terendah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.